Halo sahabat jiwa, apa kabar? Semoga baik, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kehangatan, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang juga. Kembali lagi bersama saya Dewa Raji, dan pada kesempatan kali ini saya pengen ngobrol seputar akankah dia kembali? Akankah dia kembali? Kalau bicara soal itu berarti kita berhubungan dengan sesuatu yang pernah ada dalam kehidupan kita di masa lalu, pernah ada dalam kehidupan kamu di masa lalu, dan mungkin keterikatan kamu dengan seseorang di masa lalu, tapi sekarang dia sudah tidak ada lagi di samping kamu dan tidak ada lagi di dalam cerita kehidupan kamu sekarang ini. Tidak bermaksud untuk mengungkit luka, tidak bermaksud untuk mengungkapkan perasaan-perasaan sedih kamu lagi, tidak bermaksud menggores luka kembali, tetapi saya kepengen di sini kita mencoba untuk memahami suatu arti kehidupan, memahami sisi kehilangan, arti kehilangan, memahami sesuatu yang mungkin Tuhan sudah takdirkan bahwa dia bukan milik kita dan sebagainya. Tetapi di sini kita juga mencoba untuk mengangkat tema akankah dia kembali, dengan tujuan kita akan mencoba melihat pesan-pesan dari alam semesta itu kira-kira apa. Karena barangkali masih ada kemungkinan juga masih ada keajaiban yang bisa kamu dapatkan. Siapa tahu juga kan, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita akan ambil sisi positifnya dari apa yang kita bacakan pada kesempatan kali ini. Ini bukan pilihan kartu atau pilihan zodiak ya, bukan. Tapi kita akan membaca secara umum. Ini bersifat general banget, sehingga kita di video ini bisa ditonton atau bisa didengarkan buat semua orang, terutama buat kamu yang sedang mengalami hal yang sama persis dengan yang saya angkat temanya, yaitu akankah dia kembali. Yang artinya di sini kamu pasti pernah merasakan atau punya keinginan bahwa kembali lagi menjalani kehidupan bersama dia, gitu kan? Kembali lagi menjalani hari-hari bersama dia. Saya tahu bahwa teman-teman sahabat jiwa ada juga yang sudah memiliki kehidupan baru, tapi sepertinya energi lama di sini masih belum juga selesai. Sesuatu dalam cerita lama kamu belum selesai juga, sehingga kita akan melihat di sini seperti apakah kemungkinannya, keajaibannya, apakah ada sesuatu yang memungkinkan kamu bisa kembali lagi bersama dia. Karena sepertinya ada banyak teman-teman yang ngerasain perasaan-perasaan kehilangan yang sangat luar biasa. Bahkan di sini ada yang sampai sekarang masih belum bisa melupakan sama sekali, belum bisa move on sama sekali, sehingga ikatan dalam energi yang lama ini masih terus ada dalam kehidupan kamu sampai sekarang ini. Oke, teman-teman, kita coba untuk melihat dari sisi tarot card. Saya akan melihatkan kira-kira apa pesan-pesan dari alam semesta buat kamu. Kalau sekiranya memang itu positif, bisa diambil positifnya. Tetapi kembali atau tidak, itu bukan suatu hal yang saya pikir harus diutamakan. Tetapi ada sisi lain yang mungkin nanti menjadi pesan-pesan yang bermanfaat buat teman-teman, sehingga teman-teman bisa semakin menyadari arti kehidupan ini. Sahabat jiwaku, bahwa setiap orang pasti pernah mengalami masa lalu yang buruk. Setiap orang pernah mengalami kehilangan. Setiap orang pernah mengalami luka batin yang sangat kuat. Setiap orang pernah merasakan kehilangan, dan sesuatu yang dia sudah banggakan, sesuatu yang sudah betul-betul direncanakan, tapi ternyata gagal di tengah jalan dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam faktor, dan kita tidak pernah tahu itu. Oke, kita coba untuk melihat pesan alam semesta. Apa kira-kira yang akan kita bisa dapatkan di sini? Oke. Teman-teman juga boleh mengusulkan tema-tema apa yang kepengen diangkat, dan saya akan coba untuk memenuhinya satu persatu. Kalau memang itu memungkinkan, nanti akan saya coba untuk memenuhinya buat teman-teman. Oke, di sini sudah keluar The Magician, ada The Devil, ada Five of Wands, ada The High Priestess, kemudian ada Eight of Swords, ya. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa di sini ada semacam keterikatan yang sangat kuat di kartu yang ini. Keterikatan batin antara hati kamu dengan hati dia masih sangat kuat sekali. Tetapi kita lihat apakah dari kombinasi kartu ini bisa memberikan jawaban
bahwa akankah dia kembali, akankah dia bisa hadir dalam kehidupan kamu lagi, akankah dia bisa menjalani atau kembali lagi bersama-sama dengan dia seperti dulu. Oke, kita akan lihat itu. Baik teman-teman. Oke, satu lagi. Semoga teman-teman tidak kebawa perasaan ketika nonton video ini, tapi saya berharap, atau saya tidak bermaksud membuat kamu bersedih. Saya hanya berharap kita bisa mendapatkan pesan-pesan alam semesta apa yang bisa kamu dapatkan, bisa kamu manfaatkan, setidaknya untuk membangun kesadaran kepada diri kita, kepada diri kamu, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sudah punya garis takdirnya dari Tuhan, ya kan? Sehingga kita bisa memahami satu persatu, kita bisa belajar sedikit demi sedikit tentang segala hal yang mungkin yang tadinya mungkin menjadi tidak mungkin, yang tidak mungkin juga menjadi mungkin, karena semuanya memiliki misteri yang tidak pernah bisa kita prediksikan sebelumnya, karena semuanya adalah rahasia Tuhan. Oke, teman-teman, di sini saya melihat bahwa kehidupan di masa lampau kamu cukup bahagia, cukup menyenangkan, cukup mengembirakan, tetapi di perjalanan kamu mengalami satu kondisi yang pada akhirnya membuat kamu terluka, terpuruk, bahkan kamu ngerasa kayak ada semacam kehilangan yang sangat parah di situ. Kemudian kamu ngerasa bahwa keputusasaan sangat kamu rasakan di saat itu, ya. Dan sekarang ini sebetulnya masih ada sisa-sisa energi tentang perasaan-perasaan yang pernah ada di masa lalu. Di kartu ini saya melihat bahwa kamu merasakan sekali keterikatan yang sangat luar biasa. Bahkan saya melihat di sini kamu kayak tidak bisa bergerak sama sekali karena masih ada ikatan-ikatan yang sangat kuat. Dan di sini saya melihat kamu sangat-sangat membutuhkan untuk healing, di mana healing ini tidak hanya sekali dua kali, tetapi harus kamu lakukan secara intens sampai kamu benar-benar bisa terlepas dari ikatan itu. Dulu saya melihat kamu sering mengalami pertengkaran hebat, gitu kan? Pertengkaran hebat. Dulu kamu sering kali mengalami pertengkaran yang hebat, ya, dengan dia. Dengan segala perasaan yang hebat juga, dengan perasaan cinta yang sangat luar biasa. Tetapi di sini saya melihat bahwa ada banyak hal yang menyertai di dalamnya, energi-energi yang selalu mengganggu kamu, sementara sebetulnya kamu sudah sama-sama saling mencinta dan ikatannya sudah sangat kuat sekali. Bahkan saya melihat di sini kamu sudah merencanakan untuk menikah, mereka-reka rencana yang sangat luar biasa. Di kedepannya nanti pengen punya anak berapa, pengen punya rumah yang seperti apa, pengen kehidupan yang seperti apa. Di situ saya melihat sekali bahwa kamu sudah merencanakan sedemikian rupa, tapi rupanya ada kegagalan yang tidak disangka-sangka, bahwa pada akhirnya kamu harus berpisah karena suatu hal, atau ada hal-hal yang kadang-kadang kamu tidak mengerti sampai sekarang penyebabnya, faktornya, ada indikasi-indikasi apa. Tetapi sebagian dari kamu juga tahu bahwa penyebabnya apa, sudah tahu. Tapi harapan-harapan yang sekarang kamu miliki, saya melihat di sini masih sangat kuat sekali. Dan sepertinya ada sebagian dari kamu yang masih menunggu dia untuk kembali lagi. Ada sebagian dari kamu yang membuat diri kamu tuh kayak masih menunggu dan tidak kepengen beranjak dari kursi yang sekarang ini masih kamu tempati. Tidak kepengen beranjak dari hati yang masih ada hubungannya sama dia, masih belum beranjak juga dari perasaan-perasaan atau kenangan-kenangan yang pernah ada dulu, dan itu melekat sangat kuat sekali. Nah teman-teman, di sini saya kepengen melihat lebih jauh lagi, sebetulnya apa sih yang membuat kamu itu seperti itu, dan kemudian apa yang membuat kamu tuh kepengen kembali lagi. Karena saya merasakan di sini, saya akan melihat energi dia juga, ya teman-teman. Energi dia seperti apa? Energi dia kita akan lihat energi dia seperti apa. Ada the word, ada two of swords,
Eight of Cups. Ada shadow side. The Moon. King of Wands. Nine of Pentacles. Oke, teman-teman, saya akan melihat dia seperti apa sekarang ini. Kalau ini adalah sebagian dari kondisi perjalanan kamu yang penuh dengan liku-liku, naik turunnya kehidupan, begitu banyak kenangan-kenangan yang pernah kamu lakukan, perjalanan hebat yang sudah pernah kamu lewati, ada tempat-tempat yang sudah kamu kunjungi dan semuanya meninggalkan sebuah kenangan yang tidak pernah bisa kamu lupakan sampai kapanpun. Saya melihat di sini sekarang dia boleh dikatakan lebih move on daripada kamu, lebih bisa menerima kenyataan daripada kamu. Memang sih dalam hal ini posisi yang ditinggalkan sepertinya kamu, sehingga saya melihat bahwa kamu di situ seperti pernah terseok-seok juga perasaannya. Dia lebih tegar, dia sepertinya lebih siap menghadapi kenyataan karena memang pada saat itu dia yang pergi meninggalkan kamu. Saat ini dia sudah cukup mapan, dia sudah cukup menikmati hidupnya. Dia tidak lagi mau memikirkan hal-hal yang tentunya berhubungan dengan masa lalu. Dia tipe orang yang lembut tapi dia tegas. Dia orangnya lembut tapi tegas. Artinya dia orang yang benar-benar memiliki prinsip, gitu kan? Prinsip. Dan dia orang yang sangat-sangat konsisten. Artinya ketika dia sudah jatuh cinta, dia sudah sayang pada seseorang seperti pada kamu dulu, dia benar-benar mempertahankan itu dengan baik, memperjuangkan itu dengan baik. Di sini saya melihat ada beberapa ada kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan di masa lalu atau saat bersama dia, dan dia mengetahui kesalahan itu atau dia mengetahui bahwa kamu pernah berbuat salah. Sehingga ada beberapa yang kemudian membuat dia itu tidak bisa lagi memaafkan kamu, tidak bisa lagi melanjutkan hubungan ini, gitu loh. Sehingga pada saat itu dia memutuskan untuk berhenti, stop, dan kemudian pergi dari kehidupan kamu. Secara di sini teman-teman saya melihat bahwa dia itu sudah meninggalkan situasi dan kondisi yang memang pernah terjadi pada kamu. Sepertinya dia sekarang sudah lebih fokus dalam kehidupannya. Dia sekarang lebih lebih tenang lagi, dan ini sudah cukup lama dia meninggalkan situasi keterikatan batin dengan kamu. Tapi sebaliknya kamu justru sampai sekarang masih belum bisa melupakan dia, belum bisa melepaskan ikatan-ikatan batin. Teman-teman, bahkan saya merasakan untuk sahabat jiwaku ini, kamu masih merasa bahwa sampai saat ini belum menemukan seseorang atau sesuatu sosok yang seperti dia. Kalau boleh saya bilang, tidak akan pernah menemukan sosok seperti dia, sahabat jiwaku. Jadi karena dia adalah setiap orang punya keunikannya masing-masing, setiap orang punya kepribadian yang berbeda. Ya, artinya tidak akan pernah ada seseorang yang seperti dia. Jadi kalau sahabat jiwaku masih terus berpikir bahwa gue pengen seperti dia kembali lagi atau kepengen mendapatkan sosok yang seperti dia, nggak akan bisa. Setiap orang punya keunikan, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Kalaupun kamu bertemu dengan orang baru, pasti dia punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sama juga seperti dia. Kalau ukuran kamu masih mengukur atau harus membandingkan terus dengan dia, maka yang terjadi adalah kamu tidak akan pernah bisa move on, kamu tidak akan pernah lepas dari belenggu yang selama ini mengikat kamu, gitu loh. Nah, jadi ini sepertinya saatnya kamu untuk benar-benar menyadari bahwa apa yang sudah kamu lewati, cerita yang sudah kamu tinggalkan, cerita yang sudah selesai bersama dia, sepertinya memang harus diselesaikan dan segera membuat cerita baru. Karena apa, teman-teman? Ketika teman-teman masih terus berada dalam keterikatan tersebut,
kamu akan membuang waktu dengan sia-sia dan kamu pada akhirnya akan menyesal di kemudian hari karena waktu itu terus berjalan, terbuang dan akhirnya sia-sia. Jadi saya pikir di sini untuk pertanyaan akankah dia kembali, sepertinya harus sudah diakhiri. Karena saya melihat di sini teman-teman bahwa dia sudah memiliki kehidupan sendiri. Meskipun sesekali dia juga masih ingat sama kamu. Mungkin ada yang bertanya, Mas Damar masih nggak sih dia ingat sama aku? Kalau pertanyaan itu boleh saya jawab, dia masih ingat sama kamu juga. Terus bagaimana dengan ketika dia ingat gitu loh? Ketika dia ingat, dia tidak tidak kemudian mengembangkan pemikiran, imajinasi dia, visualisasi dia, atau bahkan melakukan afirmasi, tidak sama sekali. Ketika dia ingat, just dia ingat aja, gitu loh. Karena ingatan manusia itu tidak pernah bisa lepas dari apa yang sudah pernah dia alami, atau sesuatu yang pernah dia alami. Sehingga di sini saya lihat di sini sudah memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, bahkan sudah memiliki pasangan sebagai pengganti kamu. Jadi jangan bersedih buat kamu ketika kamu dengar jawaban ini. Kalau pertanyaannya akankah dia kembali, sepertinya alam semesta mempertunjukkan dengan jelas, memberikan jawaban dengan jelas bahwa dia tidak akan pernah kembali. Tetapi ketika misalnya dia kembali pun, saya akan menjelaskan kira-kira dalam bentuk apa. Ketika dia kembali, dia bukan lagi sebagai orang yang dulu pernah kamu cintai, bukan sebagai orang yang pernah ada dalam hati kamu, bukan lagi dalam satu ikatan batin yang kuat seperti dulu. Seandainya pun dia kembali, seandainya pun kamu ketemu lagi dengan dia bertemu dia dengan sosok yang seperti sekarang ini. Ketika kamu ketemu dengan dia, jangan berharap bahwa kamu tuh akan mendapatkan sesuatu seperti yang pernah kamu dapatkan dulu. Karena sekarang dia sudah berubah. Dia sekarang menjadi dia yang sekarang ini, bukan dia yang dulu. Energinya berbeda. Jadi kalau kamu misalnya ketemu, ini energi sudah berbeda banget. Energi sudah lain, energi sudah sangat berubah. Jadi jangan pernah berharap, karena kalau misalnya kamu berharap ketemu dengan dia, dan kamu ketemu dengan dia betul, lalu kamu masih berharap bahwa dia bisa seperti dulu lagi, tapi ternyata tidak. Saya khawatir kamu akan benar-benar merasakan kekecewaan yang sangat luar biasa, kekecewaan yang sangat dalam. Saya takut nanti kamu malah justru terluka untuk yang kesekian kalinya, sementara luka kamu belum sembuh. Jadi saya pikir teman-teman, sahabat sejiwa, harus mulai sadar. Sahabat jiwaku harus mulai menata hati. Sudah harus menerima apa yang menjadi kenyataan sekarang, bahwa kamu sekarang berada di kehidupan sekarang. Jadi kalau kita pikir dengan kesadaran batin, kesadaran pikiran bahwa masa lalu, segala sesuatu yang pernah ada, itu hanya masa lalu gitu loh. Sekarang sudah tidak ada lagi. Itu hanya cerita. Jadi bahwa sesungguhnya masa lalu itu hanya ada dalam pikiran kita. Tidak real, tidak nyata lagi. Yang membuat seolah-olah itu real, yang membuat seolah-olah itu nyata, itu adalah pikiran kita sendiri. Pikiran bawah sadar kita sendiri. Tapi sadarilah bahwa sesungguhnya masa lalu, dia yang pernah ada dalam kehidupan kamu, dia yang pernah ada dalam batin hati kamu juga, itu semuanya adalah sudah tidak nyata. Semua adalah hanya angan-angan, atau hanya bayangan-bayangan, atau hanya rekaman-rekaman yang ada dalam pikiran kamu. Tapi secara real, secara nyata, bahwa masa lalu bersama dia dan segala macamnya tentang dia, itu sudah tidak ada lagi. Jadi hiduplah saat ini, hiduplah detik ini, present moment, gitu loh. Bahwa kita sekarang hidup pada saat ini, detik ini, saat ini juga, untuk ke depan nanti. Jadi jangan terlalu berlama-lama kamu hidup dalam situasi dan kondisi yang berhubungan sekali dengan masa lalu. Oke? Kita akan lihat pesannya apa. Semoga ini bisa memperkuat pesan dan juga hal-hal yang bisa menyadarkan dan membukakan mata kamu lebih jelas lagi tentang apa yang harus kamu lakukan. Oke? Earth
Magic Sanctuary Perspektif. Solitude. Strange. Oke, teman-teman, pesan-pesan sekilas yang mungkin bisa saya sampaikan buat sahabat jiwaku, bahwa saatnya kamu kembali kepada dirimu sendiri, saatnya kamu kembali dalam kesadaran, saatnya kamu untuk healing, ya, melakukan healing, agar segala ikatan masa lalu dan ikatan batin kamu dengan dia segera selesai. Kemudian hapus perspektif atau pikiran-pikiran tentang dia, karena sesungguhnya dia sudah tidak ada, karena sesungguhnya masa lalu itu sudah hanya ada dalam pikiran kamu, dan itu tidak ada. Masa lalu itu tidak ada, ya. Masa lalu tidak ada. Yang adalah pikiran kamu sendiri yang terus terbang mengingat ke masa lalu. Oke? Dan setidaknya sekarang kamu harus mulai bangun diri kamu sendiri dengan kekuatan-kekuatan pikiran, kekuatan batin kamu, agar kamu merasakan kehidupan yang sesungguhnya, kamu merasakan rasa syukur yang semakin luar biasa. Teman-teman, sahabat jiwa, jangan lupa bahwa bersyukur semakin kuat, semakin bertambah kita bersyukur, semakin kita sering bersyukur, maka akan memunculkan kekuatan-kekuatan batin yang sangat luar biasa, akan memberikan hal-hal kenikmatan yang sangat luar biasa. Ingat ya, bahwa janji Tuhan adalah ketika kita pandai bersyukur, kita bisa bersyukur, maka Tuhan akan melipat gandakan rasa nikmat kepada kita dalam bentuk apapun, dalam bentuk kesehatan, kebahagiaan, dan kita menemukan orang yang ternyata sudah disiapkan oleh Tuhan jauh-jauh hari untuk kita, dan pada akhirnya kita menemukan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, lepaskan ikatan batin kamu dengan masa lalu kamu, lepaskan dan bereskan segala hal tentang dia. Karena kalau tadi mengacu kepada apakah atau akankah dia kembali, jawabannya tidak. Dengan segala hal yang saya jelaskan di sini, mudah-mudahan bisa memberikan kekuatan-kekuatan dan kesadaran untuk sahabat jiwaku. Oke? Teman-teman, terima kasih untuk yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, ya, like, komentar, dan jangan lupa juga buat teman-teman yang pengen berkonsultasi langsung, silahkan kamu langsung hubungi ke chat yang tersedia di sini, atau nomor WA yang tersedia di deskripsi, silahkan bisa kamu hubungi. Oke, teman-teman, terima kasih. Salam sehat selalu, semoga kita bahagia selalu, diberikan kesehatan yang baik dan juga umur panjang yang barokah. Saya Damar Aji, sampai jumpa.